Oke, udah jam 9, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya doakan semua mahasiswa yang yang mengambil mata kuliah pemrograman web kelas 97 dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita memasuki aktivitas yang ke-14 yaitu tentang database ya. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang database, saya periksa untuk yang tugas dulu ya. Siapa-siapa yang sudah mengumpulkan dan yang belum mengumpulkan. Oke, saya share screen. Untuk kelas 97, saya cek untuk yang tugas pertama terlebih dahulu. Hmm. Oke, dari 20 orang ya, yang sudah mengumpulkan ada 12, jadi ada 8 orang lagi yang belum mengumpulkan ya. Ini saya cek terlebih dahulu siapa aja yang belum mengumpulkan, yaitu ada Agus Rianto ya. Sebentar. Eh, ada Agus Rianto, Vivi belum saya periksa ya, nanti ya saya periksa. Chandra Vivar Syadana belum mengumpulkan, Wiono juga belum ya. Oke, yang lain yang sudah saya nilai. Nah, kalau misalnya ada seperti Yeli, ini dia 75. Nah, jika ada, mungkin bisa dicek ya, kenapa 75 kemungkinan akan bisa selalu memberikan komentar. Jadi dicek coba apa nggak tampil di sini ya. Nanti Yeli mungkin coba dicek kalau misalnya ada yang sesuatu yang saya komentari karena kurang. Nah, silakan diperbaiki nilainya ya, dikumpulkan kembali dan untuk memperbaiki nilai silakan dikumpulkan kembali dan tolong dikirim pesan ke saya ya melalui learning ini jadi saya bisa periksa kembali ya. Sudah mengumpulkan atau sudah memperbaiki tugas yang keberapa ya. Oke. Abdul Rashid belum mengumpulkan ya. Dari Pratama juga belum. Nah, Muhammad Ihsan juga mungkin ini ada kenapa nilainya nggak 100, ada yang kurang ya. Nah, ini udah. Hmm, Intinya kalau nilai yang tidak 100, nah jika ingin memperbaiki nilai, silakan lihat komentar dari saya apa, dan silakan diperbaiki dan silakan kirim pesan ya. Saya ingin memperbaiki nilai. Jika tidak, maka nggak apa-apa nilai yang segini gitu ya. Ini sebenarnya ada saya kasih komentar yang bagi nilai yang di bawah 100 ya. Oke. Dian Ferdino Yuswa juga belum mengumpulkan. Enelisa M. Pusungu belum mengumpulkan. Zikri Maulidin belum mengumpulkan ya. Jadi bagi nama-nama yang saya sebutkan barusan silakan dikumpulkan tugas yang pertama itu sampai deadline-nya sampai tanggal 1 Desember 2025. Nah, sudah mengumpulkan, silakan dicek tugas yang selanjutnya ya, tugas kedua dan tugas ketiga. Kita lihat tugas yang kedua. Ini nih, sudah ada 9 orang ya yang mengumpulkan dari 20. Ada 11 orang lagi yang belum. Nih 3 orang belum saya nilai, yang belum saya periksa kemarin ya. Oke, yang belum mengumpulkan ada Priyanka Khalila, Agus Rianto, Vivi, Nurfaiza, Chandra Vivar, Wiono, Muhammad Gumilang, Anto Wahono, Koshihul Adillah, Yeli, ya, Abdul Rashid,
Dery Pratama, Dian Ferdino, Enelisa Umpusu, dan Zikri Maulidin. Ya, sama untuk nama-nama yang saya sebutkan, silakan mengumpulkan tugas kedua. Kita cek tugas yang ketiga. Nih. Yang tugas ketiga baru 2 orang ya yang mengumpulkan 4, 4, 2 orang yang baru mengumpulkan. Kita lihat ada 18 yang belum ya. Ada Priyanka Khalila, Agus Rianto, Vivi Nurfaiza, Chandra Viva Arsyadana, Wiono, Muhammad Gumilang, Ki Tamasakti, Anto Hauno, Khosyihul Adillah, Yeli, Jordi Alexander, Abdul Rashid Rida, Dery Pratama, Muhammad Ihsan, Dian Ferdino, Yuswa Robi Halim Gunawan, Enilisa Umpusu, Eka Putra Alifuti, dan Zikri Maulidin. Ya. Kepada nama-nama yang saya sebutkan, harap mengumpulkan tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 sampai tanggal 1 Desember 2025. Sangat disayangkan jika satu tugas NC tidak mengumpulkan, itu akan berakibat nilai E dan wajib ulang untuk semester selanjutnya. Jadi harapan saya tidak ada lagi yang mengulang, lulus semua di semester ini ya. Kan tetapi kembali lagi ke masing-masing pribadi. Saya harap semua yang mengumpulkan dan mengerjakan tugasnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi hari ini yaitu tentang database. Jadi database atau basis data ini merupakan rangkaian struktur informasi ya ataupun data yang diorganisasi dan biasanya itu disimpan secara elektronik dalam sistem komputer. Nah, untuk pengaturan database ya itu dilakukan oleh Database Management System atau yang lebih dikenal dengan nama DBMS ya. Nah, di dalam DBMS itu akan ada kita pelajari ini yaitu adalah SQL ya, di mana SQL ini adalah bahasa ataupun perintah atau bahasa pemrograman gitu ya untuk database ya. Jadi berbagai jenis database hari ini dimodelkan dengan baris dan kolom pada rangkaian tabel ya. Jadi di mana database itu adalah sebuah tabel yang di mana di dalamnya ada baris dan kolom dan ada data yang ditampung ya. Nah, untuk membuat pengolahan dan memproses query menjadi lebih efisien, ya. Jadi fungsi tabel tadi itu untuk pengolahan data itu ya menjadi lebih efisien, lebih terstruktur ya. Data dalam database juga dapat dengan mudah kita akses, kita atur, kita modifikasi, kita update, kita kontrol, dan kita organisasi. Secara umum, bahasa database menggunakan struktur bahasa query atau kepanjangannya adalah structured query language ya, sebagai cara untuk menulis atau meminta dan mengambil data. Query dapat diartikan sebagai perintah ataupun sintak yang digunakan untuk mengakses dan mengambil data dari database. Jadi SQL ini pertama kali dikembangkan oleh IBM ya dan Oracle itu pada tahun 1970 dan Oracle di sini sebagai penyumbang terbesar ya. Jadi SQL ini merupakan bahasa pemrograman yang digunakan dengan pendekatan relational database untuk query, manipulasi, mendefinisikan data, dan menyedia akses pengendali. Jadi kalau orang sering bilangnya SQL ini bahasa query gitu ya. Jadi relasi database di sini artinya adalah cara database itu untuk mengatur dan menghubungkan dengan tabel-tabel data yang ada di dalamnya. Jadi bagaimana pendekatan hubungan gitu ya antara satu tabel dengan tabel yang lainnya. Dan pendekatannya itu menggunakan struktur baris dan kolom. Nah,
Kalau tadi SQL adalah bahasa ataupun perintahnya, sedangkan MySQL di sini adalah sistemnya, gitu ya. Jadi MySQL merupakan open source RDBMS atau Relational Database Management System yang dikembangkan oleh Oracle dengan bahasa SQL sebagai dasarnya. Kalau SQL tadi dikembangkan oleh IBM dan Oracle ya, tapi kalau MySQL itu hanya Oracle saja. Ya. Jadi MySQL ini desain untuk optimasi untuk aplikasi web atau pengembangan web. Namun MySQL dapat juga digunakan oleh platform lain ya. Nah, MySQL merupakan DBMS yang telah banyak digunakan oleh website-website kelas dunia seperti Airbnb, Uber, LinkedIn, Facebook, Twitter, dan YouTube. Jadi MySQL ini tidak hanya untuk aplikasi web ya, tapi juga bisa untuk aplikasi atau bahasa pemrograman yang lain ya, seperti kayak Java, VB juga bisa ya. Di sini kita juga mempelajari sedikit tentang PHP ya. Di mana PHP adalah kepanjangan dari Hypertext Preprocessor. Dia merupakan bahasa pemrograman open source yang digunakan secara luas untuk pengembangan web. Nah, bedanya dengan JavaScript, kalau JavaScript itu kan ya client side ya, client client side ya. Sedangkan untuk PHP dia server side. Jadi dia butuh server untuk menjalankannya ya. Jadi web server yang dapat digunakan oleh PHP itu adalah Apache, Is, Ngin, dan lainnya ya. Jadi PHP di sini digunakan dengan HTML, JavaScript, CSS, dan MySQL untuk mengembangkan web agar menjadi lebih dinamis. Nah, Apache Web Server. Jadi Apache HTTP Server atau lebih dikenal dengan Apache Web Server ya. Ini juga merupakan open source dari HTTP Server yang dapat digunakan pada berbagai sistem operasi seperti Unix maupun Windows ya. Jadi Apache di sini menyediakan keamanan dan efisiensi sesuai dengan standar dari HTTP. Apache HTTP Server pertama kali dikembangkan ke publik pada tahun 1995 dan menjadi web server yang paling populer sejak bulan April 1996. Apache HTTP Server merupakan suatu proyek yang dikembangkan oleh Apache Software Foundation atau suatu organisasi nirlaba yang memiliki tujuan besar untuk menyediakan software open source bagi publik. Jadi yang kembangin si web server Apache di sini adalah si Apache Software Foundation ya. Nah, untuk materi database ini kita perlu lakukan beberapa persiapan ya, yang mana di sini akan kita persiapkan yaitu adalah file PHP, file MySQL ya. Terus juga ada HTML, ada JavaScript, ada CSS dan ada Vue.js ya. Nah, untuk itu kita perlu lakukan. Kalau selama ini kan kita nggak perlu install SAMPP ya. Nah, kalau untuk materi hari ini, kita perlu install SAMPP, di mana SAMPP di sini adalah sebuah software ya, yang open source juga, ya, yang didistribusikan oleh si Apache Friends juga, ya, yang berisi kumpulan software seperti PHP, MySQL, Apache atau web server, dan ada juga kayak Tomcat server, ya. Satu lagi saya lupa ada apa. Waktu kita buka SAMPP control panelnya itu akan ada software-software yang ditampung oleh si SAMPP. Ya. Selain menyediakan softwarenya, SAMPP juga menyediakan tool control yang disebut dengan SAMPP Control Panel, ya, yang mana di sini berfungsi untuk mengatur software yang ada di dalamnya. Ya. Nah, untuk SAMPP itu dapat diunduh ya di website Apache Friends, ya, atau bisa juga nyari di Google ya, nanti diarahkan ke websitenya si SAMPP, nah nanti tinggal di download aja. Nah, silakan download menggunakan atau sesuai dengan OS yang laptop kita punya ya. Apakah Linux, apakah Macintosh, apakah Windows. Oke, kalau sudah dilakukan
downloadan atau sudah diunduh. Nah, silakan diinstal. Nah, untuk installnya seperti biasa ya, tinggal di next, next, next aja, terus sampai finish ya. Nah, kalau sudah diinstal, selanjutnya kita lakukan pengaktifan. Jadi sebelum dijalankan, kita aktifkan dulu nih bagian Apache web servernya dan MySQL-nya. Karena kalau nggak diaktifkan, maka nggak bisa dijalanin ya. Oke. Contohnya di sini, saya buka sampai P. Di sini langsung keluar sampai P control panel ya. Nah, di bagian sini ada software-software yang sudah didukung oleh si SAMPP ya. Di mana sini ada Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, dan Tomcat. Ya. Tapi kita dari kelima ini hanya menggunakan 2 software aja. Nah, untuk mengaktifkan atau menonaktifkan software yang kita gunakan di sini, kita tinggal tekan di bagian action itu tombol start. Ya. Tombol start, jika dia hidup, cari aja. Di mana sendal? Bentar ya. Oke, kalau hidup, maka di sini akan ada log-nya, di mana di sini running. Ya. Kalau misalnya dia error, maka di sini akan berwarna merah. Begitu juga dengan yang MySQL. Nah, di sini juga sudah running ya. Nah, jika berwarna merah, silahkan dibaca errornya kenapa, apakah bentrok di portnya, mungkin kita punya aplikasi yang lain ya, yang pernah kita install sebelumnya, misalnya seperti app save ataupun eh, web server yang lainnya. Nah, jika ada bentrok antara port yang sudah pernah kita install dengan yang baru kita aktifkan sekarang, maka bisa digantikan misalnya menjadi 80-80 atau 90-90. Gitu juga dengan MySQL ya. Mungkin kita pernah menginstal MySQL Server atau SQL yang lainnya. Nah, dan jadinya bentrok, maka silakan diganti portnya, misalnya mau dibuat 330 atau 3008. Seperti itu ya. Jadi kalau sudah kita aktifkan, tinggal kita minimize aja. Ya, nanti kalau misalnya sudah tidak mau dijalankan lagi, bisa di stop. Ya. Ini seperti ini ya, lognya ya. Menyatakan untuk aplikasi itu berjalan atau terjadinya error. Nah, untuk menguji apakah web server kita udah aktif, kita bisa ngetik di browser kita dengan nama localhost. Ya, jadi seperti ini. Kita ketik localhost. Nah, kalau sudah tampilan Apache server seperti ini, ya, maka web server kita dinyatakan sudah aktif. Ya.
Nah, jika PT kita udah aktif dan kita mau menguji MySQL kita apakah udah aktif atau belum, kita bisa mengetikkan localhost php-myadmin atau kita juga bisa ngeklik di bagian website servernya di sini sudah ada tombol ataupun menu php-myadmin di sini ya. Nah, ini tinggal kita klik aja. Oke. Nah, untuk php-myadmin di sini berfungsi sebagai di pembuatan database ya. Jadi kalau selama ini kalau belajar base data tuh database itu menggunakan sintak dari SQL. Nah, sekarang di bagian sampai P di sini disediakan yang namanya php-myadmin yaitu tampilan GUI-nya ya. Jadi di sini kita tinggal klik-klik aja, nggak perlu ngoding istilahnya. Ya, tinggal klik-klik aja jadi gitu ya. Oke. Nah, untuk file hierarki yang akan kita gunakan pada materi ini ya, di sini akan ada folder yang namanya htdoc. Nah, htdoc ini adanya di dalam foldernya si sampp. Nah, waktu kita install sampp ya, dia adanya di local disk C. Dan itu adanya di luar C di sini, yaitu ada folder yang namanya sampp. Nah, di dalam sampp di sini, kita cari yang namanya htdoc. Nah, di htdoc di sinilah folder untuk belajar web ataupun latihan web yang untuk database-nya kita letakkan ya. Maka di sini folder belajar view-nya kita letakkan di dalam folder si htdoc. Nah, di dalam folder belajar view itu ada dua folder juga, yang mana di situ ada folder JavaScript ya, untuk menampung file si app.js dan file view min.js ya. Sedangkan folder CSS untuk menampung si file CSS-nya. Nah, di luar dari dua folder ini ada dua buah file yaitu index ya, sama untuk proses PHP-nya. Nah, semua file dan folder diletakkan di dalam folder belajar view yang terletak di dalam folder htdoc ya. Nah, untuk Windows folder htdoc-nya di lokasi C sampai P htdoc ya. Nah, folder htdoc ini itu dibuat otomatis oleh si sampp ya. Nah, yang keempat ada Asios, di mana Asios di sini merupakan JavaScript library yang digunakan untuk melakukan HTTP request ya. Jadi istilahnya dia library untuk koneksi ke database ya. Saya seperti itu. Nah, Asios ini dapat diintegrasikan menggunakan Vue.js dan dia ada dua cara ya. Cara online maupun cara offline. Kalau cara online di sini juga ada dua cara ataupun dua codingan ataupun tag ataupun sintak yang bisa kita gunakan, bisa pilih salah satu ya. Boleh yang menggunakan script yang bagian atas, boleh menggunakan script bagian bawah. Syaratnya kalau kita menggunakan script online di sini, di saat kita mau menjalankan web kita ataupun file latihan kita, itu kita harus terkoneksi dengan internet. Kalau enggak, dia enggak akan bisa terhubung ya. Nah, cara yang kedua yaitu menggunakan cara yang offline ya, di mana kita download dulu nih, boleh download pakai alamat ini atau boleh nyari juga bisa. Nah, kalau udah kita download, silakan ekstrak filenya ya. Terus kita copy atau kita cut boleh folder yang ada nama folder disk. Yang ada di file di sini ada folder disk. Nah, folder disk ini kita cut atau kita copy, terus kita masukkan ke dalam folder JavaScript. Ya, jadi di dalam folder JavaScript ada folder lagi namanya folder disk, yang mana dalam folder disk ini ada file yang namanya asios min.js. Ya. Nah, kalau sudah kita letakkan di folder JavaScript, kan di sini folder JavaScript-nya ini ya, yang ini. Kita letakkan lagi folder disk di sini. Nah, kalau sudah, jangan lupa di bagian index.html, di bagian index.html yang di sini, kita panggil filenya dengan script disk strip asios.min.js ya.
Nah, kalau misalnya kita menggunakan yang online, nah ini juga kita letakkan codingnya di indeks HTML ya. Oke, selanjutnya kita membuat database. Nah, di sini database itu kita menggunakan si php-admin ya sebagai muka antar muka dari berbasis GUI. Ya. Terus di sini nama database-nya kita buat namanya organisasi dengan tabel namanya anggota. Ya. Di mana di sini nama kolomnya itu ada nomor, nama, kelamin, status, dan tipe datanya ada integer, varchar, dan panjangnya 3, 30, 20, 20 gitu ya. Nah, untuk integer, 3 di sini maksudnya adalah 3 digit. 3 digit di situ artinya adalah maksimal datanya adalah 999. Jadi digitnya ditengok kalau 3 itu 3 digit jadi ratusan ya. Nah, bagaimana kalau diganti dengan 2 digit? Maka maksimal yang bisa dimasukkan adalah 99. Jadi puluhan gitu ya. Kalau satu maka satuan. Cuman bisa ditampung 9 digit gitu ya. Kalau 4 ribuan ya. Jadi 9999 gitu ya. Nah, kalau varchar itu tipenya teks. Jadi kalau kita buat 30 di sini, maka untuk variabel nama atau field nama itu cuma bisa menampung 30 huruf istilahnya. Dan itu sudah termasuk spasi ya. Jadi kalau misalnya nama kita lebih dari 30, maka yang sisanya yang lebih dari 30 tadi itu tidak akan tersimpan di tabel kita ya. Jadi yang tersimpan hanya 30 aja ya. Jadi kalau kira-kira memang banyak, nah, maka silakan dibuat sebanyak mungkin panjangnya ya. Nah, ini isi tabel yang harus kita isikan. Oke, ini ada langkah-langkahnya kita kerjakan ya. Di sini saya sudah pernah buat, saya post dulu ya. Oke. Nah, di sini sudah ada database-database yang kita buat sebelumnya ya. Ini semua database-database yang sudah ada. Sekarang kita buat baru dengan nama organisasi. Kita tinggal buat organisasi di bagian database-nya, terus kita tinggal klik create. Nah, di sini database organisasi sudah kita buat. Selanjutnya kita mau buat tabelnya, ya. Nah, untuk tabelnya tadi diminta namanya adalah anggota, ya, dengan struktur field-nya atau kolomnya seperti ini. Ya, sekarang kita buat ini anggota. Tadi jumlah kolomnya 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Oke. Kalau udah tampil seperti ini, misalnya kita buat untuk nama kolomnya di sini ada no, di sini ada nama, di sini ada kelamin, di sini ada status. Benar ya? Nomor, nama, kelamin, status. Oke. Nah, untuk tipenya tadi di sini diminta integer, di sini diminta varchar, varchar, varchar. Oke. Di sini tadi diminta 3 digit, ini diminta 30 karakter, ini 20, ini 20. Oke. Nah, untuk settingan tambahan, walaupun tadi di sini tidak ada, ya, tapi kita di sini bisa menambahkan di bagian sini ada 3 buah yang bisa kita atur lagi, ya, di mana di bagian indeks itu adalah ada primary, unique, index, dan lainnya. Sedangkan di sini ada AI. AI ini artinya auto increment, ya. Jadi auto increment ini
Dia kalau untuk pembuatan nomor itu dia langsung terbuat otomatis tanpa perlu kita buat 1, 2, 3 secara manual. Dia otomatis begitu data yang udah kita simpan, dia otomatis terbuat angka 1, angka 2, angka 3. Jadi kita nggak perlu mikir lagi tadi datanya udah kayak berapa ya, gitu ya. Nah, sedangkan kekurangannya, kalau misalnya kita hapus satu buah data, misalnya data yang ketiga nih kita hapus, maka waktu kita inputkan data baru, dia tidak akan pernah masuk lagi ke baris yang ketiga. Dia akan masuk ke nomor atau urutan yang ke-7 gitu ya. Nah, itu kekurangannya. Jadi, kalau data udah pernah kita hapus, maka data untuk ke nomor itu atau ke urutan itu tidak akan pernah bisa lagi. Itu kekurangannya. Kelebihannya kita nggak perlu mikir nih mau udah berapa ya tadi data yang kita input. Nah, dia otomatis akan terbuat nomornya gitu ya. Oke, kita bisa centang di bagian sini ya. Nah, untuk membuat auto increment itu udah pasti dia akan meminta primary key untuk di bagian nomor ini ya. Nah, untuk di sini ada 0, 0 artinya ini boleh kosong. Wow, boleh kosong ya. Nah, kalau misalnya kita maunya data ini wajib diisi nih sama user, maka ini bisa kita centang ya. Tandanya dia wajib diisi. Tapi kalau misalnya, oh kita nggak perlu status kayak kelamin mungkin nggak diisi juga nggak apa-apa gitu. Kita cuma perlu nomor sama nama gitu. Maka ini bisa dihilangkan. Ya, oke. Itu aja menurut saya settingan yang perlu ditambahkan. Untuk yang lain tidak perlu. Kalau sudah kita save di bawahnya. Nah, di sini primary key-nya sudah terbuat ya, dan di sini auto increment-nya juga sudah terbuat. Nah, kalau misalnya nih kalian lupa waktu settingan tadi belum membuat belum membuat primary key, di luar di sini juga bisa langsung ditambahkan ya. Tinggal diklik centang di sini. Nah, ini tinggal diklik bagian primary. Maka di sini dia langsung berubah menjadi primary key. Nah, primary key ini bisa kita buat hanya untuk data yang unik ya. Unik itu artinya satu nomor itu hanya bisa untuk satu nama. Contoh misalnya kayak NIM. NIM itu satu NIM hanya untuk satu nama mahasiswa. Nggak boleh satu NIM untuk dua orang nama mahasiswa yang sama atau dua orang nama mahasiswa yang berbeda. Itu nggak boleh ya, karena setiap NIM itu punya identitas masing-masing gitu ya. Sama kayak nomor KTP. Satu nomor KTP untuk satu orang. Nggak bisa satu nomor KTP untuk dua atau tiga orang yang berbeda ataupun dua atau tiga orang dengan nama yang sama. Itu nggak boleh. Ya. Sama halnya kayak kode barang juga. Ya. Setiap kode barang itu untuk satu nama barang. Ya. Jadi primary key ini bisanya untuk yang unik ya. Boleh nggak Bu saya taruh primary key di nama? Sebenarnya boleh aja sih, nggak ada ketentuan. Cuman nggak bisa kalau ada nama yang sama. Misal nih, ada nama satu Hasan, tinggalnya di Loksmawe gitu ya. Kelaminnya laki-laki misalnya. Nah, dia udah nyimpen nih data si Hasan ini. Tiba-tiba ada nama Hasan juga, tapi dia kelaminnya misalnya perempuan gitu. Statusnya nggak aktif gitu. Nah, waktu disimpan itu nggak mau. Kenapa? Karena dianggap data sudah pernah ada. Nah, itu jeleknya kalau kita buat primary key di bagian karakter ya. Jadi karakter yang sama itu langsung dianggap udah ada, jadi nggak bisa lagi. Gitu. Oke, kalau kita mau lihat data yang sudah kita inputkan, kita bisa klik di bagian menu browser. Nah, di sini masih kolomnya aja ya, belum ada datanya ya. Nah, sekarang kita mau input datanya itu diklik di menu insert. Di sini sudah ada dua buah tempat untuk kita input data. Ya, di sini ada nomor, kita input di sini, nama di sini, kelamin di sini, status di sini. Ya. Nah, di sini diminta datanya ada 6. Yang pertama Sagara laki-laki aktif. Yang kedua, Sumitra. Yang kedua Sagara laki-laki aktif juga. Oke, sekarang, nah di bagian nomor, karena tadi kita udah auto increment, jadi kita nih nggak perlu isi ya. Kita langsung isi di sini.
di bagian nama. Tadi Sumitra, kelaminnya laki-laki, statusnya aktif. Yang kedua, Sagara, ini laki-laki, ini aktif juga. Nah, kalau misalnya kita klik Go yang di sini, maka cuma satu file ataupun satu inputan yang disimpan. Kalau kita klik yang di sini, Go yang di sini, maka cuma ini yang disimpan. Kalau kita mau kedua-duanya, maka yang disimpan adalah Go yang paling bawah. Ya, kita klik. Oke, sudah berhasil ya. Kita lihat nih di bagian browser. Nah, sudah ada nih nomor 1, nomor 2, Sagara. Ya. Oke, sekarang coba kita input yang lain. Ada Budi, ada CTR. Ya. Kita insert Budi, laki-laki, nggak aktif misalnya. Terus di sini CTR. Di sini kita bukan Sagara, CTR. R perempuan ini aktif ya. Oke, kalau udah kita go, kita lihat datanya sudah ada 4 ya. Oke, sekarang kita tambahkan 2 lagi, Miminha sama Adrian. Miminha perempuan, ini misalnya nggak aktif, terus di sini Adrian laki-laki aktif. Oke. Oke, kalau udah sekarang kita klik browser. Oke, semua data sudah kita input. Nah, sekarang kita mau membuktikan yang si auto increment tadi ya. Tadi kan kalau misalnya nomor, kan urut nih 1 sampai 6. Nah, saya mau menghapus mungkin yang bagian 4 nih, CTR nih. Ya, saya hapus, saya tekan delete aja langsung di samping sini. Nah, apakah kita mau menghapus anggota dengan nomor yang keempat? Oke. Bisa dilihat ya. 1, 2, 3, 4-nya udah hilang. Ini 5, 6. Ya. Nah, sekarang kita mau input baru nih dengan data yang berbeda. Misalnya Joko gitu ya. Laki-laki ini nggak aktif. Kita go aja 1. Oke. Kita browser. Nah, si Joko tadi tidak akan menempati nomor urutan yang hilang tadi. Ini kan 1, 2, 3, 4 hilang. Dia Joko ini nggak akan menempati nomor yang hilang, tapi dia akan berlanjut setelahnya si Adrian. Ya. Itulah kalau kita menggunakan si auto increment. Kalau kita udah hapus, maka data itu tidak akan pernah bisa digantikan lagi. Jadi kita mau membuat yang baru, maka dia akan masuk ke urutan yang terbaru. Ya. Nah, seperti itu untuk database. Lalu ada lagi menu yang tambahan atau bukan menu kelebihan ya menurut saya. Dari PHP MyAdmin itu adalah menu ekspor dan menu impor. Gitu ya. Nah, kita di sini bisa ekspor database-nya. Ya. Kita klik dulu di bagian database-nya di sini. Sudah ada anggota. Kalau misalnya banyak tabel yang ada di sini, maka semua tabel itu akan ikut terekspor. Tapi kalau misalnya kita klik di bagian tabelnya, nah di bagian tabel sini baru kita ekspor, maka hanya tabel ini aja yang download atau terekspor. Sedangkan tabel-tabel yang lain itu tidak, gitu ya. Nah, kalau kita mau satu database ini semua tabel kita ekspor, maka tinggal klik di bagian database-nya, ya. Terus klik menu ekspor. Oke, sekarang untuk bagian formatnya silahkan mau dipilih. Di sini banyak ya. Bahkan untuk ada JSON, ada PDF. Nah, kita karena maunya SQL, kita klik di bagian SQL, terus kita klik ekspor. Nah, di sini sudah terdownload ya organisasi.sql. Bisa dilihat di menu. Nah, di menu download sudah ada organisasi.sql. Nah, sekarang kita coba nih untuk menghapus
dari database-nya organisasi. Ya. Ini organisasi saya centang, terus saya drop. Apakah kamu ingin menghapus database organisasi? Yes, gitu ya. Nah, untuk database organisasi sudah tidak ada. Nah, sekarang kita mau mengimpor database organisasi yang sudah kita download tadi, ya. Jadi klik di bagian database, kita buat rumahnya dulu ya. Kita buat nama database-nya dulu, yaitu organisasi. Kita klik. Oke, nah organisasi sini belum ada tabel ya, masih kosong. Nah, sekarang kita langsung klik di bagian impor. Nah, kita pilih dulu nih tipenya apa ya di sini. Kalau udah sama format, ini kita close. Terus kita klik di bagian downloadannya. Oke. Ini ada organisasi. Kita open. Ya. Terus kita impor. Oke. Maka bisa kita lihat di sini sudah ada satu buah tabel ya. Sekarang kita lihat datanya. Maka data yang tadi sudah ada lagi. Ya. Nah, jadi kalau kita mau buat aplikasi web, sering-sering di backup datanya dengan diekspor aja. Ya. Sehingga kalau kenapa-kenapa dengan laptop ataupun aplikasi kita, file datanya masih ada. Gitu ya. Oke. Kalau misalnya tadi ada yang kurang jelas, mungkin bisa diikutin cara yang ada di modul ya. Di modul juga sudah cukup jelas ya, cara membuat database-nya, terus membuat tabelnya, menyimpan. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau kita lupa nih membuat primary key-nya, kita tinggal klik centang di bagian sini, terus klik di bagian primary yang ada di sini. Nah, ini untuk isi tabelnya. Nah, ini kalau sudah diisi semua datanya. Ya. Oke, kita lanjut ke PHP scripting. Ya. Di mana untuk menampilkan data-data yang ada di MySQL di sini, ya, kita perlu script PHP. Ya. Di mana script PHP ini dituliskan menggunakan SQL query juga, ya, untuk mengakses database dan mengolahnya lebih lanjut. Nah, untuk PHP, dia menggunakan script sendiri ya, yaitu dimulai dengan tag-nya PHP dan diakhiri dengan tag-nya PHP. Ya. Nah, contohnya seperti di sini. Ya. Nah, di sini kita isi kodenya PHP. Nah, ini ada beberapa ketentuan dari PHP, yaitu di mana setiap akhir perintah itu harus diakhiri dengan tanda titik koma. Ya. Kalau misalnya di app.js, kita kalau ngakhiri perintahnya menggunakan koma ya kan. Nah, kalau di PHP di sini menggunakan titik koma. Sama seperti di Java juga dan pemrograman yang lain mungkin ya, juga menggunakan tanda titik koma. Ya. Nah, untuk mendefinisikan sebuah variabel, ya itu digunakan tanda dolar. Jadi kalau ada lihat tanda dolar, maka itu adalah variabel. Ya. Kenapa? Karena setelah tanda dolar itu dilanjutkan dengan nama variabel. Contohnya di sini bukan dolar koneksi gitu ya. Maka koneksi ini adalah sebuah variabel. Ya. Sama seperti JavaScript di PHP untuk mendeteksi atau mendefinisikan bertipe string atau teks itu diperlukan tanda petik ganda atau petik tunggal. Oke. Gitu juga dengan array. Kalau array sama ya, menggunakan siku buka dan siku tutup. Oke. Nah, untuk mengakses MySQL dari PHP dibutuhkan perintah query yaitu seperti ini ya. Nah, untuk menampilkan semua data yang ada di dalam database itu kita gunakan perintah select bintang from nama tabel. Jadi bintang di sini berfungsi menampilkan seluruh data yang ada di dalam tabel tersebut, tidak terkecuali. Nah, kalau mau menggunakan pengecualian atau berdasarkan kriteria tertentu, kita bisa menggunakan cara yang kedua,
Yang mana select bintang from tabel where nama kolom sama dengan kriteria yang kita inginkan. Contoh nih, select bintang from anggota ya, where status sama dengan aktif. Maka semua data yang statusnya aktif ditampilkan. Yang statusnya tidak aktif maka tidak ditampilkan. Itu ya. Nah, untuk melakukan update data, tinggal dibuat update nama tabelnya, set kolom 1 nilainya apa, kolom 2 nilainya apa, where nama kolom, dan kriteria yang diinginkan. Contoh nih, misalnya update nama tabel, update anggota, set nama misalnya sama dengan Joko, ya, atau nama sama dengan Rara misalnya. Terus statusnya atau jenis kelaminnya perempuan. Statusnya misalnya tidak aktif gitu ya. Where nomor sama dengan 7. Jadi data si Joko yang tadi data nomor 7 kan Joko ya. Joko tadi datanya tergantikan dengan si Rara ya. Nah, untuk menghapus data digunakan perintah delete from nama tabel where nama kolom kriteria yang diinginkan. Contoh, delete from anggota where nomor tadi ya sama dengan misalnya 7. Jadi data si Joko yang kemarin digantikan dengan Rara ya. Datanya si Rara maka akan dihapus gitu ya. Nah, untuk di bagian script PHP, ya, kita perlu lakukan dua hal, yaitu yang pertama lakukan koneksi ke MySQL-nya, ya. Yang kedua kita lakukan query-nya ke tabelnya, gitu ya. Nah, untuk melakukan koneksi di MySQL-nya, kita perlu mendefinisikan nama host. Nama host di sini artinya itu localhost ya. Kita buat sini localhost. Nama username-nya itu biasanya root, ya. Kalau misalnya kita tidak ganti waktu kita instalasi, ya, karena dia emang udah default. Kenapa root itu emang udah bawaannya gitu ya, emang udah default, udah ketentuannya mungkin ya, root. Kalau waktu kita instalasi SAM PP, kita kasih username sama password untuk si MySQL-nya, maka di sini kita ganti sesuai dengan yang kita buat ya. Tapi kalau enggak, maka di sini silakan dibuat root aja ya. Nah, untuk password, kalau misalnya sampai P nggak ada pernah kita lakukan pengisian username sama passwordnya, maka ini bisa dikosongkan, tapi tanda petiknya tetap dibuat ya, jangan dihapus. Yang kita hapus cuman passwordnya aja. Nah, terus di sini baru nama database-nya, misalnya organisasi, gitu ya. Nah, di sini kita lakukan query, kita lakukan untuk pemanggilan si tabelnya tadi ya. Sini query, di sini variabel koneksi. Koneksi ini misalnya kita buat variabelnya di sini gitu ya. Nah, di sini adalah perintah SQL query. Misalnya apa? Select bintang from anggota gitu ya. Nah, script PHP tersebut dimasukkan dalam file dengan extension .php ya. Yang mana nanti dia akan dijalankan pada browser. Nah, untuk menampilkan MySQL yang kita buat, kita perlu membuat satu file namanya process.php ya. Yang mana di sini untuk menghubungkan antara PHP dengan database seperti yang ini ya. File ini kita buat ya. Nah, seperti ini di dalamnya PHP kita buat variabel koneksi MySQL connect, ini localhost, ini root. Nah, di sini kita kosongkan karena waktu sampai P kita nggak kita buatkan password gitu ya. Nah, di sini baru nama si database-nya ya. Nah, di sini kita buat variabel untuk menampung dari query-nya. Kita buat SQL ya, $SQL, MySQL query, ini variabel koneksi dipanggil di sini. Ya, baru nanti di sini select bintang from anggota. Nah, semua responnya dimasuki ke dalam array berdasarkan baris ya. Terus kita buat itu sinkronisasi HTTP request-nya antara file PHP dengan si file view-nya ya. Di bagian app.js itu kita tambahkan file si Asios tadi yang udah kita download kalau misalnya kita menggunakan online atau yang kita
online. Kalau yang online kita tinggal tambahin script aja, terus kita tinggal manggil si file PHP yang sudah kita buat di sini. Ya. Sudah di bagian indeksnya. Nah, di sini kita, karena ini menggunakan yang online, tinggal dideskripsikan aja scriptnya ya. Terus baru dipanggil berdasarkan for, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini bilang, untuk menjalankan kode SEO seperti yang di atas, maka komputer dan laptop harus connect internet, karena dia menggunakan yang online ya, script online-nya ini. Oke, ini saya coba, saya sudah buat ya. Oke, nah di sini sudah saya buat. Sekarang kita jalankan. Sini juga sudah saya letakkan di database view di sini ya. Nah, oke, sekarang kita jalankan file host lebih database view index.html. Oke. Di sini bisa kita lihat data yang tadi sudah kita isi di sini ya. Tinggal kita tampilkan data, maka semua datanya sudah tertampil. Nah, kita mau isi data baru, kita tinggal buat misalnya datanya namanya Rara, perempuan, nonaktif. Nah, di sini kita tinggal simpan. Bisa dilihat data Rara sudah tertampil di bawah. Nah, kalau kita mau menghapus, misalnya saya mau menghapus nih Budi ya. Nah, ini tinggal dihapus. Maka data Budi sudah tidak ada lagi. Nah, misalnya yang data pertama mau saya edit nih, tinggal diedit aja. Misalnya Sumitra tes gitu ya. Ganti dia perempuan, ganti dia nonaktif. Oke, ini sudah langsung berubah ya. Nah, nanti untuk latihan database yang di sini bisa dipraktekkan ya di modul ini sudah diberikan codingannya. Di bagian ini isian app.js-nya dan ini isian prosesnya ya. Ini isian untuk indeksnya dan ini untuk stylenya ya. Silakan berkreasi ya. Nah, boleh dilakukan seperti ini kalau ini kan dia dipisah ya antara inputan sama tampilan datanya. Kalau saya karena tadi datanya itu cuma sedikit yang kita input, maka saya tambahkan di atas. Tapi kalau misalnya mau dipisah, boleh, nggak ada masalah. Kalau inputannya banyak, saya sarankan memisahkan page-nya ya, antara inputan dan tampilan. Oke, materi kita sudah habis. Ini juga ada, silakan dipraktekkan untuk pemahamannya lebih dalam ya. Sini ada latihan, sudah diberikan database-nya dengan nama komentar, kolomnya dengan nama komen ya. Nah, ini sudah diberikan codingannya, silakan dipraktek supaya lebih mantap lagi ya. Ininya skillnya. Oke, kita bacakan rangkuman sedikit. Basis data atau database merupakan rangkaian struktur informasi atau data yang terorganisasi dan biasanya tersimpan dalam sistem secara elektronik ya, dalam sistem komputer. Nah, untuk pengaturan database dilakukan oleh Database Management System atau dikenal dengan DBMS. Jadi MySQL merupakan open source dari RDBMS atau Relational Database Management System yang dikembangkan oleh Oracle, ya, di mana bahasa SQL sebagai bahasa dasarnya. Dan MySQL ini didesain dan dioptimasi untuk aplikasi web atau untuk pengembangan web. PHP merupakan kepanjangan dari Hypertext Processor, yaitu bahasa pemrograman open source yang berbasis server side, ya, yang mana di sini harus menggunakan web server untuk menjalankannya, yang mana servernya bisa menggunakan Apache, is, ing, dan sebagainya. Database itu terdiri dari beberapa tabel, yang mana tabel itu terdiri dari beberapa kolom, yang mana setiap kolom terdiri dari beberapa baris, yang mana barisnya berisi data ataupun value data. Ya. Oke, ini ada beberapa soal, coba kita tes jawab ya.
DBMS merupakan singkatan dari A. Database Manageable System, B. Database Management System, C. Database Memory System, D. Database Management Security. Jawabannya yang betul B ya, Database Management System. Oke, soal yang kedua. SQL merupakan singkatan dari A. Structure Query Language, B. System Query Language, C. Security Querying, D. Structure Querying. Jawaban yang benar? Struktur Query Language. Oke. Soal yang ketiga. SQL pertama kali dikembangkan pada tahun 1970 oleh A. Microsoft, B. Google, C. IBM, D. MySQL. Jawabannya IBM ya. Soal yang keempat, MySQL merupakan RDBMS yang dikembangkan oleh A. IBM, B. Google, C. Microsoft, D. Oracle. Jawabannya Oracle ya. Kalau SQL itu IBM, kalau MySQL itu Oracle ya. PHP merupakan bahasa pemrograman berbasis A. Client side, B. Server side, C. Desktop side, D. Client server. Yang benar server side ya. B. Berikut adalah nama web server yang tersedia saat ini kecuali Adanging, Apache, is Angular. Yang kecualinya Angular ya, karena cuma Angular di sini yang bahasa pemrograman. Yang lain adalah web server. Oke, kita lihat, perhatikan potongan tabel di bawah ini. Ada nomor, tipe datanya integer, panjangnya 4. Arti dari 4 adalah kolom nomor itu memiliki panjang maksimal 4 px. Kolom nomor memiliki panjang maksimal 4 karakter. Kolom nomor memiliki panjang maksimal 4 digit. Kolom nomor memiliki panjang maksimal 4 kata. Yang benar adalah C ya. Kolom nomor memiliki panjang 4 digit. Oke, kita perhatikan potongan kode query berikut. Select bintang from kampus. Kode tersebut artinya A. Melakukan seleksi pada database kampus, B. Menampilkan semua data pada tabel kampus, C. Melakukan kampus, D. Menampilkan semua data pada database kampus. Jawabannya B ya, menampilkan semua data pada tabel kampus. Nomor 9. Contoh pendeklarasian variabel A. var respon sama dengan array, B. respon sama dengan array, C. $respon sama dengan array, D. respon titik 2 array. Karena di sini yang ditanyakan adalah PHP, cara mendefinisikan variabel di PHP yaitu